Rumusan masalah yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Kemudian hipotesis yang didapatkan yaitu alat dan bahan yang digunakan yakni ikan mas berjumlah 4 ekor dan air, kemudian timbangan digital, sendok, garam, serta alat tulis dan label. Langkah pertama yang dilakukan yakni dengan menimbang garam sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Setelah dilakukan penimbangan pada garam, maka garam dapat dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya yaitu menaruh ikan pada gelas. Pada air tanpa diberi garam menunjukkan pergerakan ikan atau perilaku ikan aktif dan stabil. Pada perlakuan di air yang diberi 2,5 gram menunjukkan ikan normal dalam pergerakan. Pada larutan yang diberi garam sebanyak 5 gram menunjukkan perilaku ikan yaitu sedikit agresif. Dan yang terakhir, pada air yang diberi 7,5 gram garam menunjukkan ikan pasif dalam pergerakan. Setelah 5 menit kedua, pergerakan ikan pada gelas pertama tanpa larutan air garam, dia masih bergerak aktif dan stabil, tidak ada perubahan. Kemudian pada gelas kedua, gerakan ikan mulai melambat dan mengeluarkan feses kotoran. Kemudian pada gelas ketiga dengan garam 5 gram, pergerakan ikan sedikit melambat dan sangat pasif dan mengeluarkan feses sehingga air berwarna kuning. Kemudian pada gelas yang terakhir yang diberi larutan garam 7,5 gram, ikan mati dan mengeluarkan feses sehingga air yang didapatkan keruh dan lebih keruh dari gelas yang sebelumnya. Pertama yang tanpa diberi larutan air garam. Gelas yang pertama didapatkan 112. Perhitungan pada gelas yang kedua yang diberi garam 2,5 gram didapatkan yaitu 115. Kemudian yang ketiga diberi garam 5 gram. Jumlah over volume yang didapat yaitu 120. Kemudian jumlah over volume pada gelas yang keempat yaitu yang diberi garam 7,5 gram didapatkan 80. Pada 5 menit kedua dapat dilihat over volume dengan kondisi air normal yaitu jumlah over volume-nya 112. Selanjutnya pada air dengan larutan garam sebanyak 25% memiliki jumlah over volume pada menit kedua yakni 108. Kemudian ikan dengan larutan garam sebanyak 50% dapat dilihat jumlah over volume yang dimiliki yakni 72. Dan yang terakhir pada ikan dengan larutan air garam sebanyak 75%
Dapat diketahui operkulum yang dimiliki sudah tidak ada atau dapat dikatakan ikan tersebut mati. Osmoregulasi merupakan upaya ikan mengontrol keseimbangan ion dan air di dalam tubuhnya dengan lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmotik. Menurut jurnal Pamungkas 2012 menyatakan bahwa ikan memiliki kandungan garam, ikan air tawar memiliki kandungan garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Hal ini menyebabkan air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan dan mempengaruhi zat larut dalam cairan tubuh ikan. Sehingga ketika air ikan ditambahkan kandungan garam, maka akan mempengaruhi keseimbangan pada tubuh ikan tersebut. Hal ini ditandai dengan perubahan tingkah laku pada ikan. Osmoregulasi ikan dipengaruhi oleh salinitas lingkungan, di mana terjadi tekanan osmotik yang berlangsung dalam tubuh sebagai adaptasi ketika salinitas berubah menjadi lebih tinggi. Menurut aturan norma tahun 2019, ikan yang berada pada larutan garam dengan konsentrasi yang tinggi, maka tingkah laku ikan semakin agresif. Ikan sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Nah, menurut Asmani pada tahun 2020, salinitas atau tingkat keasilan air merupakan salah satu parameter lingkungan untuk mempengaruhi proses biologis suatu organisme dalam kelangsungan hidup. Dalam keadaan normal, proses ini berlangsung secara seimbang. Jika semakin tinggi konsentrasi larutan garam, maka akan semakin sulit ikan untuk bernafas, sehingga pergerakan ikan akan semakin agresif dan lama-kelamaan ikan tersebut akan mati. Hal ini dikarenakan adanya ikan kekurangan oksigen. Ikan mas merupakan salah satu dari 10 jenis ikan air tawar. Organisme perairan harus mengeluarkan energi yang besar untuk menyesuaikan diri dengan salinitas yang jauh di bawah atau di atas normal bagi hidupnya. Salinitas pada perairan mempengaruhi keseimbangan osmoregulasi pada tubuh ikan dengan proses energetik yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan. Nah, salah satu bentuk respon ikan terhadap perubahan kualitas perairan adalah perubahan gerak operkulum dan gerak berenang. Tak hanya itu juga, respon yang ditunjukkan oleh ikan ini diantaranya adalah perubahan tingkah laku seperti gerakan berenang, morfologi, perubahan warna tubuh, warna insang, dan kematian ikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan jumlah operkulum ikan yang berbeda-beda pada tiap larutan. Pada larutan pertama, tanpa diberi perlakuan garam, menunjukkan jumlah operkulum ikan pada 5 menit pertama dan 5 menit kedua, yaitu stabil dan normal pada jumlah 112. Sedangkan pada larutan yang diberi garam dengan kadar yang berbeda, yaitu 25%, 50%, dan 75%, menunjukkan jumlah operkulum ikan pada 5 menit pertama yaitu meningkat, dan pada 5 menit kedua menurun secara signifikan dan akhirnya ikan mati. Hal tersebut terjadi karena frekuensi bukannya operkulum saat ikan di air bersih meningkat, sedangkan pada air tercemar operkulum akan selalu menutup. Hal ini terjadi karena pengaruh zat toksik terhadap ikan menyebabkan morfologi ikan insang berubah dan menyebabkan kematian pada periode yang panjang. Yeay! Kita